Surrounded by people on the loneliest of missions, Liam Payne's father thousands of miles from home, here to bring his body back to the UK. He visited the makeshift altar outside the hotel where his 31-year-old son died, accompanied in his grief by One Direction fans. Hello everyone, welcome back to channel Weekly Crime Stories yang akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang penuh misteri. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal penuh misteri, jangan lupa diklik tombol lonceng di bawah, subscribe channel ini agar kalian tidak terlewat kisah yang penuh misteri berikutnya. Liam Payne, mantan anggota One Direction, meninggal tragis setelah jatuh dari lantai 3 sebuah hotel di Buenos Aires yang berusia 31 tahun. Insiden itu terjadi pada Rabu di sebuah hotel mewah di Jalan Costa Rica di lingkungan kelas atas Palermo, menurut pernyataan resmi dari polisi. Pihak berwenang mengungkapkan bahwa petugas dari kantor polisi 14B merespon panggilan darurat tentang seorang pria agresif yang mungkin di bawah pengaruh obat-obatan atau alkohol. Namun polisi menolak mengidentifikasikan orang tersebut sebagai Payne. Beberapa hari sebelumnya, Payne terlihat di konser rekan bandnya, Niall Horan, di Argentina, tertawa dan bersorak di antara kerumunan. Dia baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-31 di Inggris, memposting video-video berbahagia di Snapchat, seolah-olah dipenuhi dengan kegembiraan dan tujuan hidup. Pertanyaan di benak semua orang adalah, bagaimana seorang pria yang tampaknya damai tiba-tiba jatuh hingga tewas dalam kondisi yang penuh misteri? Yang benar-benar menambah misteri adalah kronologi kejadian sebelum tragedi tersebut. Para penggemar dengan cepat menunjukkan bahwa perilaku Payne di Snapchat beberapa jam sebelum kematiannya tampak sepenuhnya normal. Sangat kontras dengan laporan polisi. Dia bahkan bercanda tentang bermain polo dan menggoda pacarnya, Kate Cassidy, dalam video-video yang penuh canda tawa. Namun, ada sesuatu yang lebih gelap dari potret kebahagiaan tersebut. Beberapa hari setelah konser, tubuh Payne ditemukan tergeletak tak bergerak di luar hotel, sementara para penggemar telah menyalakan lilin di sebuah memorial spontan di tempat kejadian. Waktu kejadian ini menimbulkan kecurigaan. Rumor tentang selebriti papan atas seperti Beyoncé dan P. Diddy telah beredar di dunia maya, dengan bisikan tentang skandal tersembunyi. Apakah Liam menemukan sesuatu pada malam itu? Masalah Payne dengan kecanduan dan kesehatan mental tidaklah rahasia. Dalam wawancara, dia mengakui bahwa tekanan ketenaran hampir menghancurkannya. Dan ia mengatakan, ada saat-saat ketika aku bertanya-tanya, apakah semua ini akan berakhir? Tapi Payne melawan iblisnya, menghabiskan 6 bulan di rehabilitasi, dan baru-baru ini menyatakan antusiasmenya terhadap musik barunya. Dan dialah yang paling excited tentang comebacknya band One Direction. Gagasan tentang bunuh diri terasa jauh bagi orang-orang yang mengenalnya dekat, terutama saat dia berbicara penuh kasih sayang tentang anak laki-lakinya, Bear. Namun, ini bukan pertama kalinya seseorang di industri hiburan mengalami akhir tragis di bawah kondisi yang mencurigakan. Penggemar online cepat membandingkan kematian Payne dengan teori konspirasi Hollywood yang terkenal, yang menyebutkan bahwa beberapa bintang, khususnya Beyoncé dan Diddy, menyimpan rahasia besar untuk dilindungi. Apakah ini hanya rumor, atau ada sesuatu yang lebih mengerikan di balik semua ini? Beberapa jam sebelum kematiannya, Payne dilaporkan bertengkar hebat dengan seseorang melalui telepon. Laporan polisi yang bocor mencatat bahwa ponselnya telah dihapus bersih tanpa pesan
tanpa riwayat panggilan yang menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Apakah Liam Payne menemukan sesuatu yang seharusnya tidak dia ketahui? Apakah dia dibungkam sebelum bisa mengungkapkan kebenaran? Ada sebuah rumor dan konspirasi yang terjadi. Setelah mayat Payne ditemukan, sebuah sumber yang dekat dengan Payne mengungkapkan informasi mengejutkan. Payne menghadiri pesta pribadi setelah konser Niall Horan, di mana beberapa selebriti papan atas hadir, termasuk P. Diddy. Mereka yang menghadiri acara eksklusif itu diperingatkan untuk tidak membicarakannya dan semua foto ataupun video yang diambil segera dihapus. Bisikan pun mulai bermunculan. Apakah Liam mendengar sesuatu? Seorang sumber tanpa nama mengklaim bahwa Payne menjadi paranoid setelah pesta tersebut, bertindak aneh, dan mengungkapkan kekhawatiran tentang kekuatan besar yang mengontrol industri hiburan. Diduga, selama pesta itu menyebutkan rumor tentang Beyonce dan Diddy, dengan kata-kata samar tentang rahasia yang terlalu besar untuk disimpan. Sementara pihak berwenang masih menyelidiki. Banyak yang percaya bahwa kematian Payne mungkin tidak sesederhana yang terlihat. Perilaku agresif yang disebutkan oleh polisi telah memicu spekulasi bahwa Payne bukan di bawah pengaruh obat-obatan atau alkohol, tetapi mungkin merasa ketakutan akan nyawanya. Apakah dia didorong? Atau apakah ini sebuah penutupan karena konspirasi? Setelah kematian Payne, penggemar di seluruh dunia berduka, mengadakan malam renungan, dan menyanyikan lagu-lagu terbaik One Direction sebagai penghormatan. Namun, seiring dengan tumbuhnya memorial, begitu pula pertanyaan-pertanyaan. Apakah Liam Payne hanya korban lain dari sisi gelap ketenaran? Dan peran apa yang dimainkan oleh pesta itu? Dan para pesertanya yang terkenal dalam jam-jam terakhir di hidupnya. Narasi resmi menyebutkan kecelakaan, tapi dalam industri yang dikenal karena melindungi rahasia dengan kejam, bukan kali pertama kebenaran terkubur bersama yang meninggal. Saat penyelidikan berlanjut, satu hal yang pasti, ini adalah cerita yang jauh dari selesai. Dan di suatu tempat dalam bayangan, sosok-sosok berpengaruh mungkin sedang mengawasi, memastikan apa yang terjadi di Buenos Aires tetap di Buenos Aires. Rest in peace, Liam Payne. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal misteri seperti ini, jangan lupa diklik like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan untuk para penonton setia dan komentator setia Weekly Crime Stories, terima kasih telah membantu Weekly Crime Stories menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.